Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemisahan campuran. Adapun tujuan dari pemisahan campuran adalah untuk memisahkan zat terlarut dari zat pelarut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusunan campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran berdasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusun seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran sendiri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Adapun beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain, yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga destilasi atau penyulingan, yang keempat kromatografi, dan yang terakhir sublimasi. Jadi di sini saya pertama-tama akan membahas tentang filtrasi atau penyaringan. Filtrasi atau penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Kedua, sentrifugasi. Metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Ketiga, destilasi atau penyulingan. Pemisahan ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya berdasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Yang keempat, kromatografi. Metode pemisahan secara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seseorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran secara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Yang terakhir, sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyumbli atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyumbli. Contohnya campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.